Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Sekarang untuk perkuliahan sistem akuntansi dan manajemen keuangan, kita akan membahas mengenai bagaimana menganalisa suatu efek dari transaksi bisnis kepada persamaan akuntansi dasar. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai apa itu persamaan akuntansi dasar. Jadi persamaan akuntansi dasar adalah aset sama dengan liability ditambah owner equity. Nah, selanjutnya adalah kita lihat dari satu transaksi bisnis, apa efek terhadap persamaan akuntansi dasar. Oke, jadi suatu transaksi bisnis yang dicatat oleh akuntan itu meliputi dua hal ya. Ada satu transaksi eksternal. Transaksi eksternal di sini maksudnya adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak eksternal, misalnya dengan perusahaan lain. Contohnya adalah suatu perusahaan dia membeli barang dari perusahaan lain. Nah, itu contoh suatu transaksi eksternal. Ada juga transaksi internal, maksudnya adalah transaksi itu terjadi di dalam internal perusahaan. Misalnya adalah perusahaan menggunakan surplus yang dimiliki, sehingga surplus itu berkurang. Itu adalah contoh transaksi internal. Kemudian setiap aktivitas yang ada di perusahaan itu tidak semuanya merupakan suatu transaksi yang harus dicatat oleh akuntan. Misal, seorang pegawai membalas email, itu bukan suatu transaksi yang perlu dicatat. Gitu. Nah, setiap transaksi yang dicatat di sini adalah transaksi ekonomi yang bisa dinyatakan dengan bentuk atau dalam bentuk uang nantinya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap transaksi yang terjadi itu selalu memiliki dual efek atau akan berakibat pada dua komponen atau lebih dari persamaan akuntansi dasar yang berubah. Ya, jadi diingat ya, satu transaksi bisnis itu akan mengakibatkan dua atau lebih dari komponen dalam persamaan akuntansi yang akan berubah. Nah, ini contoh ilustrasi untuk memilih mana transaksi yang perlu dicatat dan mana transaksi yang yang tidak perlu dicatat, gitu ya. Nah, kriterianya adalah begini, untuk melihat suatu transaksi itu perlu dicatat atau tidak adalah apakah dengan transaksi yang terjadi itu mengubah persamaan akuntansi dasar yang ada. Maksudnya begini, dalam persamaan akuntansi dasar itu ada aset, ada liability, dan ada owner equity. Nah, dari satu transaksi yang ada itu merubah nggak posisi atau nilai dari suatu aset atau liability atau owner equity. Saya kasih contoh misalnya begini. Ada satu kejadian membeli komputer. Nah, dengan membeli komputer itu merubah aset, liability, dan owner equity tidak. Nah, itu kita analisa dengan kriteria ini. Nah, misalnya tadi, perusahaan membeli komputer. Dengan membeli komputer kita tahu bahwa aset akan berubah. Aset apa? Aset berupa equipment. Equipment-nya akan bertambah, asetnya berubah. Terus apa lagi yang berubah? Misalnya beli komputernya dengan uang cash, maka uang cash-nya akan berkurang. Nah, sehingga di sini terjadi bahwa aset berupa cash akan berkurang, tetapi aset berupa equipment, yaitu komputer, akan bertambah. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya ini adalah suatu transaksi yang perlu dicatat. Berikutnya,
Misalnya ada kejadian mendiskusikan produk dengan customer yang potensial. Ada nggak yang berubah di sini? Ketika mendiskusikan produk, asetnya berubah nggak? Liability-nya berubah nggak? Owner equity-nya berubah nggak? Kalau tidak berubah, maka tidak perlu dicatat. Itu. Nah, contoh berikutnya adalah perusahaan membayar sewa. Nah, ini kita lihat di sini. Membayar sewa asetnya berubah nggak? Kalau dia bayarnya pakai uang cash, maka aset berupa cash akan berkurang atau berubah di sini. Berikutnya, liability berubah nggak? Oh, tetap. Owner equity berubah nggak? Nah, karena dia membayar sewa, itu termasuk beban. Maka owner equity yang berupa expense atau beban akan berubah. Nah, karena ini mengubah posisi dari persamaan akuntansi dasar, maka dia harus kita catat. Nah, begitu cara menganalisanya. Kita lihat dengan suatu transaksi yang ada di perusahaan, itu merubah nggak dari persamaan akuntansi dasar yang kita pelajari sebelumnya? Mengubah aset nggak? Mengubah liability? Atau mengubah owner equity? Kalau iya, maka kita catat. Nah, kemudian dalam pencatatannya nanti, yang berubah itu harus meliputin minimum 2 komponen yang berubah di situ nanti. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai contoh suatu transaksi yang ada, gitu ya. Di sini misalnya ada perusahaan namanya Softbyte, ini didirikan oleh Rainil. Jadi Rainil memutuskan untuk membuat perusahaan namanya Softbyte. Nah, ini dibuat pada tanggal 1 September 2017. Nah, pada tanggal 1 September 2017, Rainil menginvestasikan sebesar $15.000 cash di dalam bisnisnya. Nah, dari sini kita analisa, gitu ya. Kita analisa apa yang berubah dengan investasi sebesar $15.000 cash. Kita analisa disesuaikan dengan fungsi akuntansi dasar, aset sama dengan liability ditambah owner equity. Nah, kebetulan dalam contoh ini asetnya dibagi dalam 4 item, yaitu berupa uang cash, berupa account receivable. Account receivable ini adalah catatan mengenai piutang perusahaan, kemudian supplies, dan yang terakhir adalah equipment. Kemudian liability itu berupa account payable saja yang dicatat di sini ya. Account payable itu adalah hutang ke supplier atau vendor. Kemudian owner equity itu berupa owner capital, owner drawing, revenue, dan expense. Nah, dengan transaksi ini, apa yang berubah? Investasi 15.000 cash. Artinya apa? Yang pertama adalah perusahaan akan menerima uang cash sebesar $15.000. Maka kita catat di aset berupa cash akan bertambah $15.000. Berikutnya apa yang berubah? Karena minimum adalah mengakibatkan dual effect. Artinya harus ada 2 hal yang berubah dari persamaan akuntansi dasar sehingga nanti terpenuhi persamaan aset sama dengan liability ditambah owner equity. Nah, yang berubah berikutnya adalah owner capital atau modal dari pemilik. Modal pemiliknya bertambah di sini. Kita catatkan yang tadinya misalnya 0, sekarang tambah menjadi $15.000. Sehingga persamaan ini terpenuhi. Aset $15.000 sama dengan owner equity $15.000. Nah, owner equity itu dicatat sebagai positif ya, karena owner capital itu menambah owner equity. Nah, berikutnya ini ada beberapa transaksi berikutnya di perusahaan Softbyte tersebut.
Ini ada 6 transaksi, kemudian ada total 10 transaksi. Nah, dari 10 transaksi ini nanti kita coba analisa dan catat sehingga memenuhi persamaan akuntansi dasar. Oke, kita lihat di sini. Transaksi nomor 2, membeli equipment secara cash. Equipment-nya berupa apa? Komputer sebesar $7.000. Transaksi kedua. Transaksi ketiga, dan seterusnya nanti kita bahas ya, kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama dulu. Yang kedua ya. Transaksi yang kedua adalah perusahaan Softbyte membeli equipment secara cash. Equipment-nya berupa komputer senilai $7.000. Maka kita catatnya adalah begini. Apa yang berubah dengan aset, liability, dan owner equity? Nah, kita tahu membeli cash $7.000. Artinya apa? Artinya uang cash itu keluar. Maka di sini cash-nya akan berkurang. Sebesar berapa? $7.000. Kalau berkurang adalah minus $7.000. Berikutnya apa lagi? Oh, ternyata karena beli komputer berarti perusahaan punya komputer berupa atau punya equipment berupa komputer senilai berapa? $7.000 juga. Sehingga untuk transaksi kedua ini mencatatnya adalah cash-nya berkurang $7.000, equipment-nya yang berupa komputer tadi tambah $7.000. Sehingga memenuhi persamaan ini. Aset minus 7.000, aset dalam bentuk yang lain plus 7.000. Kan jadi 0 kan ya. 0 sama dengan 0 juga, karena di liability dan owner equity nggak ada perubahan, artinya 0. Di sini 0. Begitu. Jadi setiap transaksi yang ada itu akan memenuhi persamaan akuntansi dasar. Kemudian setiap perubahan yang terjadi itu melibatkan 2 atau lebih item yang ada di persamaan akuntansi dasar ini. Bisa di dalam komponen yang sama, ini kan dua-duanya di aset ya, tapi itemnya beda. Atau di beda komponen, misalnya satu di aset berubah, satu di owner equity yang berubah, begitu. Nah, berikutnya adalah transaksi yang ketiga. Apa yang terjadi dengan transaksi yang ketiga? Dia membeli supplies. Jadi perusahaan membeli supplies on credit, artinya hutang, tidak dibayar cash. Ya, jadi ini perusahaan membeli supplies berupa headset dan aksesoris lainnya, gitu ya, senilai 1.600. Kemudian suppliernya itu membolehkan Softbyte itu untuk membayar tagihannya nanti di bulan Oktober. Sekarang dianggap sebagai bulan September, gitu. Nah, apa yang berubah dengan ini? Persamaan akuntansi dasar ini? Membeli aset berupa supplies. Artinya apa? Suppliesnya nambah. Senilai 1.600. Berikutnya apalagi yang berubah? Karena dia bayarnya pakai hutang atau on credit, maka liabilities-nya bertambah berupa account payable. Sehingga dicatatnya adalah transaksi yang ketiga, supplies-nya tambah 1.600, hutangnya tambah $1.600 juga. Ini sesuai dengan persamaan, 1.600 plus sama dengan 1.600 plus. Memenuhi persamaan akuntansi dasar. Jadi begitu caranya. Kita lanjutkan lagi. Transaksi yang keempat. Jadi perusahaan sudah memberikan servis, memberikan layanan, gitu ya, dan menerima $1.200 cash dari customer untuk layanan atau services yang diberikan. Servicesnya berupa apa? Berupa application development atau mengembangkan suatu aplikasi. Nah, kita analisa lagi dengan transaksi seperti ini apa yang terjadi. Perusahaan menerima 1.200 cash. Artinya apa? Cash-nya nambah. Aset yang berupa cash akan nambah sebesar 1.200. Berikutnya apa lagi? Nah, karena ini memberikan services, maka dianggap sebagai revenue di sini.
Atau owner equity berupa revenue, nambah juga. Sebesar berapa? 1.200. Transaksi yang keempat kita catatnya adalah cash-nya nambah 1.200, revenue-nya nambah 1.200 juga, sesuai dengan persamaan akuntansi dasar lagi. Plus 1.200 sama dengan plus 1.200. Transaksi yang kelima berikutnya. Nah, transaksi yang kelima adalah perusahaan menerima tagihan senilai 250 dari Daily News untuk iklan online di website, gitu ya, iklan online di website. Tetapi pembayarannya ditunda nanti. Atau dengan kata lain begini ini, maksud transaksi ini. Perusahaan mendapatkan tagihan untuk iklan yang dia lakukan, untuk iklan yang dilakukan oleh Softbite. Jadi Softbite itu iklan ke Daily News. Iklan itu sudah diberikan layanannya ya. Sudah mendapatkan tagihan, tetapi dibayarnya nanti. Ditunda ya, postpone. Nah, dengan transaksi ini apa yang berubah? Maka perusahaan punya hutang kan ya. Punya hutang sebesar berapa? 250. Nah, sekaligus ini adalah untuk iklan. Iklan itu adalah expense. Sebesar berapa? 250. Tapi jangan lupa, expense itu adalah sifatnya mengurangi owner equity. Sehingga nanti dicatatnya adalah punya hutangnya nambah 250, tetapi expense-nya juga nambah, karena expense itu sifatnya mengurangi, sehingga ini dicatatnya adalah minus 250. Ini. Account payable atau hutang nambah 250. Expense-nya sebenarnya juga nambah, tapi karena expense ini sifatnya mengurangi owner equity, dicatatnya adalah minus 250. Sehingga memenuhi persamaan akuntansi dasar. Liability plus 250, owner equity minus 250. 250 minus 250, 0 kan ya. Aset tidak berubah, 0 juga. Jadi 0 sama dengan 0, sesuai. Berikutnya adalah transaksi yang keenam. Nah, ini transaksi yang keenam adalah perusahaan sudah memberikan servis lagi, memberikan layanan gitu ya, memberikan jasa layanan yang nilainya 3.500. Tetapi perusahaan menerima cash sebesar 1.500. Sisanya 2.000 itu on account, atau dengan kata lain customer hutang, atau bagi perusahaan itu adalah piutang dari customer. Maka mencatatnya bagaimana? Ini dulu. Memberikan servis senilai 3.500. Memberikan servis senilai 3.500 ini adalah revenue. Maka revenue-nya nambah plus 3.500. Berikutnya apa? Menerima cash 1.500. Uang cash-nya nambah 1.500. Berikutnya lagi apa? Punya piutang 2.000. Atau dengan kata lain, piutang dicatat di account receivable. Account receivable ini artinya piutang. Sehingga dicatat seperti ini. Uang cash nambah 1.500, piutang nambah 2.000, revenue nambah 3.500. Nah, ini contoh satu transaksi yang mengakibatkan 3 item gitu ya. Tadi kan syaratnya minimum 2 item yang berubah. Ini 3. Memenuhi syarat juga. Jadi plus 1.500 ditambah 2.000, ini totalnya adalah 3.500 di sisi aset. Kemudian di sisi sini owner equity juga bertambah 3.500 sesuai persamaan lagi. Jadi begitu, setiap transaksi harus sesuai dengan persamaan akuntansi dasar. Nah, ini transaksi yang ketujuh. Ya, dengan Anda belajar berbagai jenis transaksi akan bisa menganalisa dan mencatatnya dengan benar nantinya. Contohnya adalah tanggal, ini bukan tanggal ya, transaksi yang ketujuh. Jadi perusahaan Softbite itu membayar expense secara cash, expense-nya itu berupa
sewa kantor $600, gaji karyawan $900, dan utilities $200. Utilities ini bisa berupa bayar listrik atau bayar air pump gitu ya, senilai ini. Sehingga kita catatnya adalah cash-nya berkurang. Berapa berkurangnya? Ya ini semua, karena semua dibayar cash. Kemudian expense-nya bertambah. Expense-nya bertambah untuk sewa kantor, bayar gaji pegawai, dan bayar utilities. Kita catatnya, ini total adalah $1.700, sehingga cash-nya berkurang $1.700. Untuk expense berupa $600, karena expense sifatnya mengurangi owner equity, maka ini dicatatnya adalah minus 600, gaji pegawai minus 900, untuk utilities minus 200. Sesuai kan ya, ini total minus 1.700 sama dengan minus 1.700 juga. Begitu. Berikutnya adalah transaksi yang ke-8. Apa yang terjadi di sini? Perusahaan Shopbite, dia membayar 250 untuk billing dari Daily News, atau transaksi yang kelima tadi kan ya. Kelima tadi ada tagihan billing 250, tetapi dibayarnya belakangan. Nah, sekarang yang ke-8 adalah membayar billing dari transaksi yang ke-5. Mencatatnya bagaimana? Karena ini dibayar pakai uang cash, maka cash-nya berkurang, minus 250. Berikutnya apa lagi? Kan minimum harus ada 2 item atau 2 komponen yang berubah. Ini, account payable atau hutangnya berkurang juga. Sebesar berapa? Minus 250. Sehingga dicatatnya adalah begini, uang cash-nya berkurang 250, hutangnya atau account payable berkurang 250 juga. Minus 250 sama dengan minus 250. Begitu. Nah, kita lihat transaksi yang ke-10. Ini menerima uang cash gitu ya. Dari apa? Customer. Dari customer yang ditagih sebelumnya dari transaksi ke-6. Ini kan kita lihat transaksi ke-6 tadi. Itu customer punya hutang $2.000 gitu ya. Punya utang $2.000, tapi di sini customer hanya membayar $600 atau perusahaan menerima uang cash $600. Kita catatnya bagaimana? Uang cash-nya akan bertambah $600, piutangnya berkurang kan gitu ya. Piutang perusahaan berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena customer sudah bayar. Dari 2.000 dibayar 600 sehingga berkurang 600 juga. Jadi kita catatnya adalah uang cash tambah karena menerima cash $600, piutang berkurang $600 gitu ya. Jangan ini ya, jangan bingung dengan istilah piutang dan hutang. Piutang itu artinya customer punya hutang ke perusahaan. Kalau hutang artinya perusahaan punya hutang ke pihak luar itu. Kalau piutang itu namanya account receivable, kalau piutang namanya account payable, biar tidak bingung ya. Transaksi yang ke-10. Transaksi yang ke-10 adalah ini ya, Rainil atau ownernya itu withdrawal atau mengambil uang dari perusahaan senilai 1.300 cash. Apa yang berubah? Cash-nya berkurang, minus 1.300. Berikutnya apa lagi? Owner drawing. Jadi, owner drawing itu sifatnya mengurangi owner equity, sehingga ini ditulisnya adalah minus 1.300 juga. Kita catat seperti ini. Uang cash berkurang 1.300, owner drawing juga berkurang atau minus 1.300. Nah, dari 10 transaksi ini di bulan September misalnya, ini di jumlah total ini harus memenuhi persamaan akuntansi dasar lagi. Contoh ini, dari total transaksi di aset di sini,
nilainya adalah 18.050. Maka total transaksi di liability dan owner equity totalnya harus sebesar 18.050 juga. Dia akan balance sama. Total aset sama dengan total liability plus owner equity. Nah, jadi itu cara menganalisa suatu transaksi bisnis. Jadi pertama itu dilihat perlu direcord atau tidak. Melihatnya adalah kalau mengubah nilai dari aset atau liability atau owner equity maka dicatat. Kemudian cara mencatatnya adalah satu, memenuhi persamaan akuntansi dasar ini. Yang kedua, dia dicatat di minimum 2 item atau 2 komponen yang ada di persamaan akuntansi dasar ini. Kalau lebih dari 2, boleh nggak? Boleh. Minimum 2. Kalau 1, nggak boleh. Ini namanya pembukuan berganda gitu ya. Jadi 2 itu dicatatnya, minimum. Nah, sehingga dari transaksi tadi bisa kita simpulkan bahwa setiap transaksi itu dianalisa sehingga akan memberikan efek pada yang pertama adalah 3 komponen akuntansi dasar itu akan berubah, baik itu aset atau liability atau owner equity untuk setiap transaksi yang terjadi. Nah, kemudian perubahannya terjadi di mana? Pada item yang spesifik untuk 3 komponen tadi. Bisa berubahnya itu hanya di aset saja, gitu ya. Jadi aset itu satu komponen, tapi setiap komponen ada banyak item seperti cash, equipment, account receivable itu adalah item di komponen aset, gitu ya. Nah, ini perubahannya itu bisa di komponen yang berbeda, gitu ya, komponen yang berbeda atau di komponen yang sama tapi itemnya berbeda. Contohnya tadi, beli equipment cash, itu komponennya aset, tapi itemnya beda. Satu adalah cash-nya berkurang karena beli komputer, yang kedua equipment bertambah. Meskipun dua-duanya adalah di komponen aset, tetapi itemnya berbeda. Bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap transaksi harus memenuhi persamaan akuntansi dasar. Jadi di dua sisi itu harus equal, harus sama. Sisi aset itu harus sama dengan sisi liability dan owner equity. Selalu begitu, gitu ya. Dua sisi itu harus sama. Setiap transaksi. Nanti total transaksi juga harus sama juga. Di sisi aset sama dengan liability plus owner equity. Selalu begitu. Jadi ngeceknya per transaksi dan di total semuanya harus sama juga. Oke, untuk mempermudah pemahaman lagi ya untuk menguatkan pemahaman tadi, ini ada contoh transaksi yang lainnya. Di sini ada perusahaan Firmery & Co. Dia adalah perusahaan akuntansi publik gitu ya. Selama bulan Agustus ada beberapa transaksi di bawah ini. Ada 5 transaksi ya. Nah, Anda diminta untuk mencatat ini sesuai dengan persamaan akuntansi dasar tadi. Transaksi yang pertama adalah owner investasi $25.000 cash. Transaksi yang kedua, perusahaan membeli equipment senilai 7.000, tapi kredit atau hutang. Yang ketiga, perusahaan menerima $8.000 cash untuk servis yang sudah diberikan ke customer. Yang keempat, perusahaan membayar $850 untuk sewa bulan ini atau sewa 1 bulan. Yang kelima, owner withdraw, mengambil uang senilai $1.000 cash untuk kepentingan pribadi. Nah, oke, sekarang kita kerjakan ya bareng-bareng ya. Yang pertama, owner investasi $25.000 cash di bisnis. Kita lihat apa yang berubah. Nah, ini kebetulan karena transaksinya sedikit, jadi dibuat item asetnya juga sedikit ya. Item asetnya hanya cash dan equipment.
Nah, dari sini apa yang terjadi? Cash-nya nambah $25.000. Satu lagi apa? Owner capital atau modal. Dicatat sebagai modal dari pemilik. Berapa? $25.000 juga. Maka transaksi yang pertama, cash plus $25.000, owner capital plus $25.000. Jangan lupa ya, untuk owner equity ada 4. Owner capital, dia menambah owner equity, owner drawing mengurangi owner equity, revenue menambah owner equity, dan expense mengurangi owner equity. Berikutnya, perusahaan membeli ini ya, office equipment, peralatan kantor senilai $7.000, kredit, hutang. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan ini semua. Aset nambah berupa apa? Equipment, karena baru beli kan ya, berarti punya equipment baru, $7.000. Berikutnya apa? Karena ini hutang, maka account payable nambah juga, atau hutangnya nambah $7.000 juga. Kita catatnya adalah equipment nambah $7.000, account payable nambah $7.000. Transaksi yang ketiga, perusahaan menerima uang cash $8.000 untuk servis atau layanan yang diberikan ke customer. Maka kita lihat apa yang berubah. Terima cash $8.000, berarti cashnya nambah $8.000. Terus apa lagi? Revenue. Karena dia sudah memberikan jasa dan itu dianggap sebagai revenue atau pendapatan. Revenue-nya nambah juga $8.000. Jadi catatnya cash-nya nambah $8.000, revenue-nya tambah $8.000. Sesuai kan? Sesuai dengan persamaan, selalu begitu. Yang keempat, perusahaan membayar $850 untuk sewa ya, sewa kantor biasanya ini. Maka dicatatnya adalah uang cash, ini kan bayarnya cash ya, nggak ada keterangan kredit berarti cash. Cash-nya berkurang 850, satu lagi apa? Expense, karena sewa itu termasuk expense ya. Expense-nya 850, karena expense itu mengurangi owner equity sehingga ditulisnya minus 850. Cash berkurang minus 850, expense mengurangi owner equity minus 850 juga. Transaksi yang terakhir ini ya, owner withdraw atau ngambil uang $1.000 cash untuk kepentingan pribadi. Dicatat di sini. Cash-nya berarti berkurang, minus 1.000. Owner drawing-nya minus 1.000 juga, karena mengurangi owner equity. Minus 1.000. Jadi setiap transaksi memenuhi bersamaan, nanti di total harus memenuhi bersamaan juga. Contoh ini, kalau di total semua, total aset 38.150, total liability ditambah owner equity 38.150 juga. Begitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan mengenai transaksi bisnis dan mencatatnya sehingga sesuai dengan persamaan akuntansi dasar. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.